pemirsa di Bri Talk Show bersama Bang Fadil. Itu adalah Abang menggunakan politik ini sebagai alat untuk berkarya, bukan berkuasa gitu ya? Iya. Kurang lebih seperti itu Bang ya? Ya, karena juga Nabi Muhammad, saya dapat wejangan satu ulama di Batanghari ya, bahwa Nabi juga mengajarkan siar agama yang paling baik itu nomor 2 kekuasaan. Ya, jadi akan lebih banyak berbuat kepada masyarakat dengan kekuasaan ada di tangan kita. Ya kan? Tapi kekuasaan juga bahaya. Pada saat kita menggunakan salah, kita juga akan banyak mendapat dosa kan. Makanya dijamin Tuhan kan. Pemimpin yang ulil amri itu akan duluan masuk surga daripada ulama besar kan. Nah, jadi saya memilih jalur saya di bidang ini, tidak di bidang ulama. Bagaimana nanti akhirnya menjadi baik, finishnya kan. Kalau orang Islam itu lihat finishnya, bukan prosesnya. Dalam rangka kita mencapai finishnya, saya harus berbuat banyak untuk kabupaten saya. Nah, ini tahapan ini yang saya lalui sekarang. Soal menang kalah urusan Tuhan, tapi kita wajib berusaha untuk memenangkannya. Ya, karena kita punya niat baik dan ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Niat saja tidak cukup. Ini saya sampaikan tadi, niat saja tidak cukup. Niat, usaha, ikhtiar, baru takdir. Tapi kalau niat awalnya sudah salah, ya repot lah kan. Yang saya sampaikan tadi juga, niatnya sudah mau transaksional, niatnya mau sudah sogok menyogok. Money politik. Iya, saya juga bingung kalau masyarakat masih menghargai seorang yang sudah niatnya sudah salah. Tapi saya tidak, saya yakin masyarakat cukup cerdas. Masyarakat cukup peduli ya. Cukup peduli bahwa nasibnya sangat tergantung dengan pemimpinnya. Karena pemimpinnya akan membuatnya menuju ke arah mana? Kehancuran atau kebaikan. Karena semua kebijakan ada di tangan pemimpin. Ya, apabila pemimpinnya tidak bisa baik, dia tidak akan menjadi baik. Maka saya sampai gambarkan, pemimpin itu sebenarnya mirip dengan dokter. Bagaimana bisa menganalisa masalah? Ketemu dia inti masalah atau core dari masalah tadi, maka dia bisa mencari solusi dari masalah itu. Dokternya juga begitu. Dia mendiagnosa penyakitnya kan. Jadi kalau penyakit, oh ini penyakitnya panu, ya obatnya obat panu. Jangan dikasih obat sakit gigi, tidak sembuh-sembuh dia kan. Pemimpin juga begitu. Kalau dia tidak bisa mengenali masalahnya, masalahnya apa nih? Oh ini pertanian kita tidak maju, apa masalahnya? Ilmunya tidak cukup di petani, bibitnya salah. Kalau soal harga kan dunia tentukan, harga pasaran, tapi produksinya kecil. Bagaimana kebun karet kita sehari cuma dapat 5 kilo 1 hektar, idealnya dapat 50 kilo kan. Untuk mencapai 50 kilo ini, bagaimana bibitnya baik, kemudian perawatannya baik. Untuk mencapai itu petaninya harus berdaya, harus punya kemampuan. Ini yang harus kita selesaikan di daerah kita. Nah, tapi kalau dengan masalah tidak bisa menganalisa masalahnya, akhirnya salah tadi. Ya orang hamil dikasih, orang darah tinggi dikasih obat darah rendah, mati dia kan. Orang darah rendah dikasih obat darah tinggi, tambah turun darahnya mati juga dia kan. Nah ini, jadi bagaimana masyarakat bisa mengenali pemimpinnya. Dan salah satu tugas yoga untuk menghadirkan calon-calon pemimpin ini dan mengenalkan masyarakat soal kemampuannya. Inilah calon pemimpin. Tidak mesti saya yang paling baik, karena mungkin yoga belum ketemu dengan calon yang lain. Bisa jadi lebih baik dari saya dia. Tapi masyarakat harus dikasih utuh dia, pengetahuan tentang calon pemimpinnya. Kalau mau hidupnya berubah, kalau enggak ya kakak mau sama kan, ya sama pala tadi. Wong kapal tuh nahodanya udah tahu arah kan. Betul. Tidak, jelas dia harus arah ke timur, pecinya ke barat, bolak-balik kan. Ya sembahyang ada kiblat, peci ada belakang kiblat. Ya sampai juga, cuma mau kan. Ini nyebut nakoda tadi Mak. Kebetulan memang ada di pertanyaan saya. Jadi abang kan akan menentukan arah baru. Bukan menentukan, maksudnya mempunyai mimpi arah baru di Batanghari kan. Tadi abang sebut pertanian. Pertanian adalah sektor paling besar di Batanghari. Sejauh ini abang lihat perkembangannya itu sebatas mana? Maksudnya gini Bang, apakah abang punya impian sampai ke industri hilir atau hanya ke hulu saja gitu, untuk Batanghari itu? Impiannya sampai ke hilir, tapi sekarang hulunya belum beres. Di Batanghari itu ada sebagian, ya potongannya besar nih bagian ini. Potongan? Potongan dari perkebunan. Maksudnya yang umur ekonomisnya sudah habis, bersiap berplanting di daerah Bujubang, yang bekas-bekas Pirnes dulu. Ini kebun karet sudah cucunya tumbuh nih, tidak bisa dibiarkan. Ini harus diremajakan. Kemudian di daerah kebun sawit, kebun sawit itu sudah banyak yang umur 30 tahun sekarang, harus direplanting. Planting ini tidak juga bisa serta merta. Kita siapkan dulu penghasilan penggantinya. Ya kan?
jangan sampai batang sawit, batang karet ditumbang, orang ikut tumbang kan, serempak matinya kan. Nah, jadi ini harus disiapkan penghasilan pengganti. Apabila orang Batanghari salah memilih pemimpinnya, ini akan ada kemiskinan mendadak. Tumbang tadi itu. Ya, kenapa? Pohon sawit yang sudah tinggi, buahnya masih ada, walaupun sedikit, tapi tidak bisa dipanen lagi. Uang anggrek tidak sampai lagi kan? Nah, ini harus diperpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita begitu banyak melihat di kabupaten kita, yang idealnya kebun kelapa sawit itu 1 hektar 3 ton per bulan, tapi dia cuma dapat 500 kilo atau 5 pikul kalau bahasa dusun kan? Penyebabnya? Penyebabnya itu tadi, bibitnya tidak jelas, perawatannya tidak baik, kemampuan petaninya kan? Kemudian infrastruktur tidak cukup menunjang. Jalan produksinya terlalu jauh mungkin tadi kan? Sehingganya harga 1.500 saja mereka masih bilang kemurahan. Ini kalau polisi begini harga 3.000 pun belum semakmur orang di Malaysia kan? Karena orang di Malaysia di Thailand sama harga dengan kita, tapi tidak pernah diterik-terik harga. Karena produksinya optimal. Kemungkinan juga begitu di Thailand dia 1 hektar dapat 50 kilo sekali satu hari kan? Kita dapat 5 kilo. Jangankan harga 10.000, harga 20.000 pun belum sejahtera dia. Nah, mereka dengan harga 78.000 sejahtera dia. Karena produksinya optimal. Jadi masalahnya bukan di harga, tapi di produksi. Produksi ini kita turunkan lagi, breakdown lagi masalahnya. Dari mulai bibit, infrastruktur, termasuk kemampuan petaninya. Dan program kita ke depan bagaimana petani ini didampingi. Nah, karena petani kan tidak bisa didiklatkan. Kan ilmu terapan kan? Harus langsung dipraktekkan ya. Jadi bentuknya asistensi. Jadi bagaimana kita tugaskan petugas-petugas khusus. Penyuluh ya, mirip dulu penyuluh ya, penyuluh lapangan. Tapi mungkin kita lakukan inovasi lah. Ya, kalau penyuluh kan dulu kan seperti guru dia kan. Nah, ini harus inovasi lah. Dia bersama petani. Bagaimana mempraktekkan bersama. Nah, sehingga nanti petani cukup kuat. Jadi seperti handal seperti petani Thailand, petani di Malaysia. Padahal mereka belajar dengan kita dulu. Dulunya, ya. Bibit pun banyak dari kita kan? Iya. Nah, tapi kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita lalai mengembangkan SDM. Karena sebenarnya dunia ini tergantung manusianya kan? Iya, SDM betul. Karena Tuhan sudah ngasih dunia ini baik. Tinggal manusia bagaimana? Itu tadi saya Batanghari nurut penilaian saya, tapi yang lain nggak tahu. Pembinaan SDM ini nggak tahu. Salah satu indikator besar itu tadi. Ya, pencalonan tadi ya? Itu saja kan? Iya. Ya, kalau bahasa dusun saya itu putar gasing namanya. Putar gasing. Putar gasing itu kan dia kencang, tapi tidak berjalan ya. Di situ lah. Kira-kira gitu ya. Betul. Balik lagi tadi Bang ke persoalan partai. Banyak yang menyebut Abang tanda kutip tidak punya uang. Tapi banyak juga yang menyebut tidak punya uang, namun tinggi peluang untuk menangnya gitu kan. Informasi yang kami dapat sudah ada 2 partai ya yang bakal mengusung Muhammad Fadil Arif ini. Pertama adalah P3, yang kedua adalah Nasdem, dan itu jumlahnya 4 kursi. Sudah 8 kursi, sudah lebih dari 1 gitu ya. Benar Bang? Benar. Jadi partai yang sudah sepakat untuk mengusung kita, saya dengan Mbak di Batanghari ya P3 dengan Nasdem. Kebetulan punya visi yang sama ya. Nah, bagaimana politik ini cost-nya tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti pemimpinnya tersandra kan. Untuk membalikan cost tadi kan. Apalagi kalau cost yang utang kan, itu parah lagi. Sibuk mau membalikan utang kan. Jadi kita akhirnya menguras daerah gitu. Bukan kita mensejahterakan masyarakat kan. Ini yang perlu kita sadari. Ya kan. Makanya saya punya batasan. Walaupun peluang itu ada ya, peluang investasi terhadap politik ada, tapi saya harus batasi. Tidak boleh pemimpin itu tersandra. Gitu. Kalau dia tersandra, bagaimana menolong masyarakat? Kan? Kok bisa Abang meyakinkan 2 partai itu Bang? Bagaimana Bang? Dari alasan mereka gitu? Ya alasan mereka ya cukup sederhana sebenarnya. Kans menangnya gitu kan? Kans menang. Ya menurut mereka kans menang saya paling besar. Oh gitu. Ya menurut mereka kan? Mereka ada survei sendiri mungkin ya? Mungkin ya. Tanpa kita ketahui menurut mereka kans menang kita paling besar. Ya kan? Dan mudah-mudahan lah ini saya lihat juga. PKB berusaha Bang mendekati. Ya kita karena saya ini bukan orang partai politik ya semua kita usahakan. Kita coba komunikasikan ya. Gitu semua partai. Makanya hampir semua partai saya daftar. Yang tidak ada kadernya maju, kita daftar.
Karena saya ini orang pembaru. Ya betul. Ya, tidak bergabung di partai politik kan. Nah, jadi itu tadi, jadi saya daftar komunikasi sambil belajar lah. Iya. Ya, karena baru di politik ini kan. Nah, saya belajar kita komunikasikan. Soal jodoh atau tidak ya belakangan. Karena saya prinsip begitu ya kan. Saya punya niat, pasti saya usahakan sungguh-sungguh. Soal gagal atau berhasil itu urusan dulu. Maka doa saya tidak pernah doa menang. Ya. Nah, saya doain selalu itu. Ya Allah berikan yang terbaik bagi aku, keluarga aku dan masyarakat Batanghari. Dalam rangka aku mencalonkan diri ini. Ya. Sehingga nanti yang dipilih itu orang terbaik di Batanghari. Dan itu tidak mesti saya. Ya kan? Nah, tapi kalau di antara yang itu yang terbaik saya, ya mungkin Tuhan jadikan saya. Nah begitu ya kan? Doa saya terus begitu. Dan saya setiap pertemuan kepada Allah saya sampaikan sama-sama kita doakan. Batanghari ke depan dapat pemimpin terbaik. Ya kan? Nah, tapi pemimpin terbaik pasti di antara yang nyalon kan? Iya, Yang pasti. tidak nyalon tidak mungkin bisa dipilih. Yoka lebih baik dari saya, tapi tidak nyalon. Tidak mungkin dipilih masyarakat kan? Berarti PKB juga didekati dan semua partai lah Bang ya? Ya, kecuali yang kadernya mau. Kecuali Golkar dengan PAN. Ya, karena kebetulan ada kadernya yang maju ya. Terus ini walaupun belum pasti kan, cuman saya melihat di media sosial flyer-flyer itu FB Fadil Bakhtiar. Ya. Kenapa memilih Bakhtiar, Bang? Saya dan Mbak Bakhtiar itu, dia memahami saya utuh, saya memahami itu. Ada kondisi fenomenal di sana ya. Yang bupati, wakil bupati itu jarang aku kan. Ya. Maka saya ibaratkan, ini kan bahasanya pasangan. Bukan kepala dan wakilnya bukan, tapi pasangan. Kalau pasangan seperti kita suami istri kan, berarti saling menguatkan. Kalau lemah saling melemahkan kan. Nah, jadi saya ibaratkan begini, analoginya begini ya kan. Kalaulah kita suami istri ribut terus, anak kita masih tidak terurus. Jadi saya sampaikan, mengapa milih Bakhtiar? Karena saya yakin kecil kemungkinan kami bisa ribut. Karena dia paham dengan saya utuh, saya pun memahami secara utuh. Bang Bakhtiar itu pernah jadi atasan saya, pernah jadi bawahan saya. Iya. Ya. Nah, jadi dengan keutuhan pemahaman, senggolan itu kecil lah mungkin itu. Oh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya paham beliau ini tidak ada malu lah bahasa Jambi dia, menggunakan jabatan itu tidak ada untuk kepentingan pribadi. Amanah lah ya. Ya, jadi kita yakin lah. Bang Bakhtiar dia pun bisa mengingatkan saya. Ya, jadi bisa saling mengingat. Jadi pasangan yang utuh lah. Ya, karena itu tadi penemuannya tadi, suami istri pasangan tadi ribut terus, anak ada terus. Ya. Anak meni hujan lah, nak makan es lah kan. Sekolah ada terus, baju itu balik kan. Kadang putihnya di atas, putihnya di bawah kan. Nah itu. Tapi kalau suami istrinya tuh, mudah-mudahan anak tadi rakyat tadi tuh. Jadi tidak akan bentrok karena sama-sama posisi sekda nih, sama-sama birokrat gitu kan. Yakin abang tidak akan bentrok? Gitu? Yakin. Suatu saat gitu. Yakin. Atau memang sudah ada komitmen dari awal? Tidak perlu dibangun komitmen, karena tidak memahami. Tidak perlu. Jadi waktu ketemunya cepat. Oh, dari hati ke hati. Ya, gitu jadi ya? waktu kawan bilang, Dil, kayaknya Mbak Bakhtiar itu mau tuh pasangan kau tuh. Oh betul. Ayo, sudah kita langsung pergi ketemu Mbak Bakhtiar. Kita ketemu, Bang. Gawe kok udah bisa tanggung-tanggung, Bang. Kita kalau maju kok harus serius. Ayolah, siap lah. Ada. Yang lain tadi rundingan lainnya. Karena sangat memahami. Tidak ada rundingan mesti persentase dah. Presentasi kos politik tadi tidak? Tidak ada juga. Tidak ada. Tidak ada. Saya yang mampu saya biayai, saya biayai. Beliau juga yang mau beliau. Nanti saling mengenal lah. Oke. Sampai ke dompetnya sama-sama mengenal kan? Kira-kira ya kan? Ya dibalik-balik ke dompet, memang antara abang dan Bang Bakhtiar itu kan memang beda-beda tipis nih. Sedangkan yang dilawan memang kan cukup, ya kita tahu sama tahu gitu kan. Memang sudah yakin Bang ya, berdua ya? Ya. Karena kalau ibarat kita mau ke Jakarta, kan ongkosnya sudah ada. Ongkos pesawat ada, ongkos taksi ada kan? Ya. Ada. Nah, mungkin orang naik taksi, kita naik Gojek. Ada lebih murah tapi sampai duluan. Ya betul. Ya kan? Nah, biar kalau naik taksi Alphard dia kan. Iya. Ya, kita naik Gojek, naik motor panas dikit lah. Karena kalau duit kurang kan agak lebih capek gitu. Ada apa? Tapi sampainya duluan. Yang penting kan tujuannya tercapai. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Kalau seandainya disuruh memilih ya Bang, pilih Batanghari atau Muaro Jambi? Maksudnya? Pilih Batanghari atau Muaro Jambi? Pilih Pilih tugas. harus tetap di Muaro Jambi atau memilih Batanghari?
Nah, saya kan sudah nyalon ini ya, saya sudah memutuskan berarti harus balik ke kampung halaman kan? Oh, ya. Ya kan? Oke. Ya, karena saya lihat juga kalau sekedar posisi sekda banyak yang bisa menggantikan saya di Jambi. Nah, kemudian ada panggilan kampung halaman ya saya harus balik lah sebagai orang yang dibesarkan di sana ya. Datuk saya juga di sana segala macam wajib kita mengembangkan daerah kita. Nah, Cuma 3 tahun nggak abang di dusun di Terusan? Ya, waktu sekolah juga tahu. Iya. Tapi kan sudah itu saya kerja lagi di Betahari. Dia balik lagi gitu. Ya, balik lagi gitu. Dan kebetulan saya ini agak akrab ya dengan orang Betahari. Jadi silaturahmi nyambung terus. Oh, gitu. Makanya saya pas dusun tuh lancarnya gitu. Dan banyak lagi orang dusun tuh yang setelah tinggal di Jambi itu lancar bahasa dusunnya kan? Iya. Beda. Jadi dengan begitu jadi ikatan emosionalnya tinggi ya. Ini makanya saya terpanggil untuk itu dan saya harus berjuang untuk kabupaten saya. Iya. Jangan yoga banding kan milih Betahari mau Jambi tidak bisa dibandingkan begitu. Karena ini karir kan. Iya. Karir. Dan banyak yang bisa jadi sekda di Jambi juga. Mungkin lebih pada saya. Ada. Closing statement bang untuk masyarakat Batanghari bang, apa yang ingin disampaikan? Ya kalau yoga ngasih kesempatan dia digunakan. Ya. Jadi kita mengajak sanak saudara, sahabat, kawan saya di Batanghari, mari kita sama-sama ubah Kabupaten Batanghari. Mari kita sama-sama majukan Kabupaten Batanghari. Dan jangan lupa tadi doakan bahwa periode berikutnya orang yang terbaik yang memimpin Kabupaten Batanghari supaya masyarakat bisa sejahtera, supaya masyarakat kita bisa cerdas, supaya masyarakat kita bisa sehat. Ya, itu mungkin sekedar dari saya. Ya. Dan siapa yang bisa mengubah Kabupaten Batanghari? Orang Batanghari. Orang Batanghari. Tidak mungkin orang dari tempat lain. Ya. Siapa yang bisa menghancurkan? Ya orang Batanghari juga. Tidak mungkin juga orang lain. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Bang Fadil sudah main-main ke markas Brito. Ya. Sudah main-main ke Brito Talk Show. Pemirsa Brito Talk Show, sekian kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Fadil. Kita akan ketemu lagi minggu depan di program Brito Talk Show selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.